Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian dan anak-anakku yang kami sayangi. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 6, yang terdiri dari Ahri Ida Agustina, Diana Rosa, Sobariah, Yuni Zulekha, dan Rizky Pangeran, yang akan mengangkat materi tentang rukun sholat atau Pillars of Prayers. Sebelum kita menuju ke materi tentang rukun-rukun sholat itu sendiri, lebih baik kita ketahui bersama-sama terlebih dulu apakah yang dimaksud dengan rukun sholat. Rukun sholat atau di dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab disebut arkanus sholat, adalah setiap perkataan atau tingkah laku yang membentuk hakikat sholat. Jika rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholat tidak sah secara syar'i. Dan kondisi ini bisa terjadi karena sengaja ataupun tidak sengaja. Orang-orang meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, maka baginya sholat itu batal dan tidak sah, sehingga ia wajib mengulang sholat itu dari awal. Sementara apabila kita lupa atau tidak sengaja, maka ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika teringat di tengah-tengah sholat, maka kemudian berdiri lalu laksanakan rukun yang tertinggal. Contohnya, apabila kita lupa tidak mengerjakan rukuk di rakaat pertama, dan di rakaat pertama itu juga kita teringat, aku belum mengerjakan rukuk, maka saat itu juga kemudian ia bangkit berdiri, kemudian melaksanakan rukuk di rakaat yang pertama itu juga. Kondisi kedua, yaitu jika teringat setelah salam, maka yang perlu ia lakukan adalah bangun, kemudian tambahkan rukun yang tertinggal tadi, kemudian nanti diakhiri atau ditambah dengan sujud sahwi yang bacaannya Bismillahi la yanamu wa la yasku. Dan yang ketiga, jika yang ditinggalkan itu adalah takbiratul ihram atau takbir pembuka, maka sholat itu otomatis tidak sah dan harus diulang dari awal. Baik, kita menuju ke rukun sholat yang pertama. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri tegak jika mampu. Dan apabila kita tidak mampu, maka cukup dengan posisi duduk saja. Dan apabila duduk juga tidak mampu, maka kita berbaring dengan menghadap ke arah kiblat. Kalau kita contohnya di Indonesia, maka karena menghadap ke barat, maka kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Sementara apabila tidur berbaring ke arah kiblat juga tidak mampu, maka tidur menengadah ke atas dengan posisi kaki di sebelah barat dan kepala di sebelah timur, dengan agak diangkat bagian kepalanya atau diganjal dengan bantal yang lebih tinggi. Lalu apabila dengan seperti itu juga tidak mampu, maka cukup dengan isyarat, entah isyarat suara atau isyarat kedipan mata. Rukun yang kedua adalah niat. Niat bisa dilakukan bersamaan dengan rukun yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Niat di sini ada yang diucapkan dan ada yang dibatin di dalam hatinya. Apabila kita ucapkan, kita contohkan sholat subuh berjamaah dan menjadi imam, maka yang diucapkan adalah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Bagi yang tidak mengucapkan ini, maka dipersilahkan di dalam hati di saat melaksanakan rukun sholat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram, sambil mengangkat tangan, kemudian Allahu Akbar. Di saat Allahu Akbar itulah kita menancapkan hati kita dengan niat. Kemudian rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah, yang tentunya semua sudah bisa bacaan Al-Fatihah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu kita lanjutkan dengan sunah-sunah, yaitu membaca surat-surat pendek atau surat-surat lain yang kita hafalkan. Kita menuju ke rukun sholat yang kelima, yaitu ruku' dengan tuma'ninah. Tuma'ninah artinya menikmati setiap gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Contoh bacaan ruku'. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dibaca sebanyak 3 kali. Tentunya sebelum melaksanakan rukuk tersebut kita awali dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Kemudian kedua telapak tangan memegang lutut. Lanjut kita kepada rukun salat yang keenam, yaitu i'tidal. Kita bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita baca bacaan i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Atau bacaan-bacaan lain yang lebih panjang atau versi-versi lain. Silahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kemudian yang ketujuh, rukun salat adalah sujud dengan tuma'ninah. Allahu Akbar. Sujud adalah posisi seorang hamba yang paling rendah di hadapan Allah, tetapi paling dicintai oleh Allah. Karena di sini ia merasa rendah, merasa kecil di hadapan Allah. Ia mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allah paling besar. Kita bacaan sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Atau bacaan-bacaan yang lain juga diperbolehkan. Rukun yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud. Setelah sujud bangun, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa sujud yang dikuasai. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau bacaan yang lain. Kemudian dilanjut rukun yang ke-9, yaitu duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir, yang bacaannya adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita lanjutkan ke rukun yang ke-11, yaitu membaca sholawat sesuai dengan yang kita kuasai. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu dilanjut ke rukun yang ke-12, yaitu salam ke kanan. Salam ke kanan ini sifatnya wajib, sementara salam yang ke kiri sifatnya sunnah. Jadi apabila kita salam ke kanan, kemudian kita kentut, maka jangan diteruskan ke salam yang ke kiri, karena sholat kita akan jadi batal. Apabila kita salam ke kanan, kemudian kentut, maka cukupkan sampai situ, maka sholat kita sah. Dan terakhir, yaitu tertib. Maksudnya adalah rukun yang ke-1 sampai ke-12, itu harus urut seperti itu, tidak boleh dibolak-balik. Misalkan pertama bukan takbiratul ihram tapi langsung membaca sholawat, maka otomatis sholatnya tidak sah dan harus diulang dari awal. Terima kasih, demikianlah penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil manfaatnya bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.